Gak berasa ya, kita sudah memasuki hari ke-26 di bulan Januari 2021 ini. Nah, kita mau saat teduh bareng yuk. Di hari ini yang mengambil tema Rakus Tanda Tak Bersyukur, terambil dari Bilangan 11. Bilangan 11 ini punya 4 bagian ya guys. Di antaranya ayat 1-3 berisi tentang api Tuhan. Ayat 4-23 berisi tentang Tuhan berjanji memberi daging. Ayat 24-30 berisi tentang ke-70 orang tua-tua. Dan ayat 31-35 berisi tentang burung puyuh. Kita akan membahas bagian tentang burung puyuh ya, yang terambil di ayat 31 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Guys, rakus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu ada 2. Yang pertama, suka makan banyak dengan tidak memilih, lahap, telojoh. Dan yang kedua, ingin memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan, loba, tamak, serakah. Nah, nafsu makan dan kenikmatan yang diperoleh dari makanan itu adalah alami, baik dan dibutuhkan manusia. Tapi, nafsu ini sering kali berubah menjadi buruk ketika ia tidak terkendali. Ketika kita menghadapi persoalan emosi, misalnya bosan, marah, sedih, bahkan bahagia, kita itu dapat makan berlebihan. Inilah yang disebut rakus ya guys. Nah, rakus adalah keinginan yang berlebihan untuk mengkonsumsi lebih daripada yang dibutuhkan. Rakus ini mengakibatkan gangguan kesehatan. Namun, kerakusan bukan saja masalah fisik, tetapi mempengaruhi kerohanian kita pula. Ia juga dapat merusak hubungan sosial kita. Nah, dalam Bilangan 11 yang tadi sudah kita baca dan secara keseluruhan diceritakan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut meminta daging. Rupanya, setelah sekian lama mengembara, mereka itu bosan dengan mana. Mereka ingin menikmati daging seperti di Mesir waktu itu. Tuhan kemudian mengirimkan burung puyuh dalam jumlah besar. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mereka bukan mengambil secukupnya, tetapi malah sebanyak-banyaknya, sehingga Tuhan murka dan menghukum mereka. Alasan bahwa mereka sudah lama tidak menikmati daging tidak dapat dibenarkan untuk menjadi rakus, bukan? Nah, kerakusan merusak kerohanian karena tidak menghargai tubuh sebagai bait Allah yang kudus. Dengan makan sebanyak-banyaknya itu guys, maka tubuh diperlakukan tidak semestinya. Tuhan menjadikan makanan untuk tubuh, bukan tubuh untuk makanan. Tidak semestinya manusia menjadikan tubuh sebagai pusat kehidupan mengalahkan Allah. Kerakusan adalah tindakan memberhalakan makanan. Ingat ya guys. Nah, kerakusan merusak hubungan sosial karena tidak mengingat orang lain yang dalam kekurangan. Dengan makan berlebih, kita mengeluarkan uang lebih banyak dan menghabiskan makanan yang semestinya dapat diberikan kepada orang lain. Saya jadi teringat dalam Amsal 23 ayat 2 yang berbunyi demikian.
Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Nah, Amsal 23 ayat 2 ini memberi nasihat yang hiperbolis atau berlebihan. Tentu, saya dan kamu tidak perlu menaruh pisau untuk mengatasi kerakusan. Yang harus kita lakukan adalah pengendalian diri kita. Ada pepatah bijak mengatakan, berhentilah makan sebelum kenyang. Kedengarannya sulit, tetapi itu benar, gengs. Jika saya dan kamu berhenti makan sebelum kenyang, itu menyehatkan tubuh kita. Selain itu, makan sampai terlalu kenyang juga menyebabkan kita muak, malah bisa jadi muntah dan perut kita menjadi begah. Jadi guys, hari ini kita belajar bahwa kerakusan dapat merusak fisik, hubungan sosial, bahkan kerohanian kita. Tuhan memberkati. Hai semuanya, jadi masa dulu hari ini kita sama-sama belajar yuk untuk kita tidak boleh rakus. Karena rakus itu sama halnya kita tidak bersyukur dengan segala sesuatu hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kamu rakus, itu sama halnya kamu akan merusak 3 hal dalam hidupmu. Yang pertama, ketika kamu rakus, kamu akan merusak fisik kalian. Karena apa? Kalian nanti akan bisa menjadi gemuk atau kalian jadi mudah terserang penyakit. Yang kedua, ketika kamu rakus, itu sama hal yang kamu merusak hubungan sosialmu dengan sesama. Karena apa? Ketika kamu rakus, kamu kan hidup berfoya-foya dan kamu jadi lupa kalau orang di luar sana masih banyak banget yang merasa kekurangan. Yang ketiga, ketika kamu rakus, itu sama halnya kamu merusak relasimu dengan Tuhan dan merusak kerohanian kamu secara tidak langsung. Kenapa? Karena itu sama halnya kamu merusak tubuhmu. Karena tubuh yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan bait suci yang harus dijaga dengan sepenuh hati. So, teman-teman, mulai hari ini kita belajar yuk untuk lebih bersyukur dengan segala sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan rakus ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri satu doa kita pada pagi hari ini, aku mengajak teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Semalam kami bisa beristirahat dengan nyenyak, sehingga di pagi hari yang cerah ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk terbangun dari tidur kami dan menikmati setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, Engkau mengajarkan kami Bapa untuk menjadi anak yang lebih patuh dan dengar-dengaran atas segala firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan juga ya Bapa, ajarlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang hari demi hari bisa menahan segala hawa nafsu ataupun keinginan daging yang kami miliki ya Bapa. Mungkin saat ini kami masih banyak banget hal yang kami inginkan ya Bapa, yang jatuhnya kami berfoya-foya Bapa, tapi pakai kami Bapa, bantu kami Bapa untuk bisa menahan segalanya supaya kami tidak hidup dengan kerakusan ya Bapa. Bapa, saat ini kami akan mengakhiri satu doa kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah kaki kami Bapa dan melewati sepanjang hari kami hari ini. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, kiranya semua itu boleh sesuai dengan seizin tangan pengurapan-Mu, dan kiranya Engkau menyertai setiap langkah kaki kami. Dan kami juga tak lupa Bapa untuk memohon ampun atas segala kesalahan serta segala dosa dan pelanggaran sering kami lakukan dan sering mendukakan hati-Mu ya Bapa. Kiranya hari demi hari kami dimampukan ya Bapa untuk terus perlahan belajar untuk bertumbuh dan berubah menjadi anak-anak terang yang seperti yang Kau inginkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah teman-teman, kalian kan udah dapat banyak banget berkat dari satu dua hari ini. Jangan lupa ya bagiin materi hari ini ke banyak orang, biar makin banyak lagi orang-orang yang juga terberkati malah satu dua hari ini. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk join ke Zoom Fellowship kita di hari Sabtu jam 7 malam. Nah, tapi di Sabtu ini ada spesial dari Zoom Fellowship kita karena kita sama-sama akan berpuasa, yang dimana kita belajar nih untuk menahan segala keinginan dan hawa nafsu kita selama 1 hari penuh. Nah, teman-teman bisa join yuk ke grupnya melalui link di atas ini. Nah, bagi kamu juga yang punya pergumulan atau pertanyaan, boleh nih teman-teman DM ke Instagram Youth KK Kanaan di @youthkkkanaan.
Nah, nanti sebisa mungkin pertanyaan kalian akan dijawab oleh Mbak Admin, atau mungkin pertanyaan kalian bisa diangkat ke dalam sebuah tema podcast kita loh yang ada di Spotify yang tayang perdana setiap hari Minggu jam 5 sore. So, have a great day. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, jadi 4 hari lagi kita bakal puasa bareng-bareng. Jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain supaya semakin banyak lagi orang yang bisa menikmati berkat puasa ini bersama dengan Tuhan. See you in 4 days. Dadah! Dulu ibadah, persekutuan, retret, kunjungan luar gereja, perayaan HUT, ngumpul-ngumpul selalu kita lakuin secara langsung. Kita bisa ketemu teman, tertawa bersama, bercanda, apa aja dengan tatap muka. Kita sudah terlalu biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. tahun 2020 semua berubah. Ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, menyebar ke seluruh daerah, hingga tak terkendali. Berita corona bermunculan setiap harinya dan memaksa kita untuk beraktivitas dari rumah. Mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk beribadah secara online. Melakukan persekutuan secara online, Zoom fellowship, podcast, puasa, kelompok tumbuh bersama, semua kita lakuin secara online. Akhirnya, sudah hampir 1 tahun kita online. Mulai terbiasa dengan gaya baru, ibadah baru, dan suasana baru. Tapi, apakah kita terpikir untuk membangun tubuh Kristus dengan media virtual ini? Untuk membangun tubuh Kristus dalam segala kondisi yang kita sedang hadapi? Halo guys, kembali lagi ke podcast Obrolan Santuy Anak Milenial, episode yang ke-30. Nah, kali ini tema kita adalah masalah lagi. Apakah masalah sama dengan pencobaan? Biasa orang itu misalnya kalau kena masalah, ada yang mengeluh, ada yang santai-santai aja. Nah, kira-kira gimana sih kok sikap yang benar dalam kita menghadapi masalah? Ya, kita memohon anugerah Tuhan, kita bisa melihat masalah itu dari kacamata bagaimana Tuhan melihat bahwa semua masalah itu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya kan? Biasanya kan orang kalau ada masalah pengennya apa? Ninggalin Tuhan kan? Marah kan sama Tuhan kan? Tuhan, kenapa sih lu kasih gue masalah A, B, C, D, F, G, H, I, Z gitu kan ya? Terus lu tinggalin Tuhan. Padahal Tuhan sedang di situ untuk menolong elu. Ironi kan ya?